Bruh. 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 And his name is John C. Tahu ilmu astronomi, maka sadarlah dia bahwa dia tidak ada apa-apanya. Merkurius, Neptunus, Mars, Pluto, bumi, matahari, bintang gemintang, dia hanya butiran debu yang tak ada maknanya di hadapan Allah. Kalau matahari itu sebesar bola basket, ini matahari sebesar bola basket, maka bumi yang kita diami ini sebesar kacang hijau. Kacang hijau, bumi. Basket, matahari. Lalu kau sebesar apa? Sebesar upil, Pak Ustaz. Besar sekali upilnya. Tidak ada apa-apanya. Apa yang kau sombongkan? Maka apa yang kau alami itu kecil di hadapan Allah. Allah cukup berkata dua huruf paling sedikit, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kaf, nun, kun. Dua huruf, selesai. Siapa nama orang yang cukup dua huruf? Nama saya sependek-pendek, manggil saya 3 huruf, Uas. Bagi yang hormat, yang nggak hormat, mat. Mesti 3 huruf juga. Tapi Allah untuk menyelesaikan masalahmu lebih kecil, lebih sedikit daripada huruf namamu. Kun, selesai. Ngomong aja. Kalau memang Allah itu ada, kalau memang dia mudah menghilangkan masalah saya, kenapa sampai sekarang masalah saya tidak selesai? Karena Allah ingin engkau ridha. Untuk apa Allah menciptakan kita di dunia ini? Oh, kita diciptakan Allah supaya bertasbih. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Untuk apa kau ciptakan manusia ya Allah? Kami bertasbih, memuji dan mengagungkan. Malaikat diciptakan Allah, sejak diciptakan sampai hari ini bersujud bertasbih, tidak pernah bangkit. Ada malaikat diciptakan Allah, sejak diciptakan sampai hari ini ruku bertasbih, tidak pernah bangkit. Kapan Nabi melihat itu? Dalam peristiwa Isra dan kita cuma dengar. Nabi lihat. Mana yang lebih kuat? Dengar apa lihat? Lihat. Kamu kenal dengan Ustaz Somad? Kenal. Di mana kamu dengar? Saya dengar di radio. Gimana bayangan kamu? Dari suaranya kelihatannya orangnya besar. Kenal dengan Ustaz Somad? Kenal. Sudah pernah lihat? Pernah. Apa bedanya dengan suara dan di TV? Kelihatannya lebih muda. Itu fakta, bukan fiktif. Ternyata melihat lebih meyakinkan daripada mendengar. Apa beda kita dengan Nabi Muhammad SAW? Kita cuma dengar. Nabi Muhammad melihat. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu, supaya kami memperlihatkannya. Sekarang ada orang yang nantang, kalau Nabi Muhammad bisa melihatnya, kenapa saya tidak bisa melihatnya? Karena kalau kau melihatnya, kau langsung mati, guys. Beda sama Nabi Muhammad SAW. Dia diberikan kekuatan yang tidak diberikan kepada yang lain. Di antara semua manusia ada yang dipilih jadi nabi, di antara yang nabi ada yang dipilih jadi rasul, di antara yang rasul ada yang dipilih ulul azmi, di antara ulul azmi itu dipilih dia imamnya para nabi, sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa mau melihat buktinya di atas bukit Tursina. Tunjukkan kepadaku ya Allah, mana kekuasaanmu? Kata Allah, lihat bukit Tursina. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka
Begitu Allah menunjukkan kuasanya ke atas bukit Tursina, pingsan Nabi Musa. Padahal Nabi Musa kekuatannya 30 laki-laki yang gagah perkasa. Ketika Nabi Musa terusir dari istana Fir'aun, dia keluar, dia lihat ada orang ngantri panjang, ada sumur. Ternyata sumur itu tertimpa batu besar tertutup, sehingga orang ngantri 30 orang Bani Israel yang kuat-kuat mendorong batu itu, tak ada yang bisa. Nabi Musa datang, dia dorong sedikit, terbuka pintu. Dia lihat ada perempuan yang ngantri di ujung, dia panggil, ladies first. Dua perempuan anak Syuaib menunjukkan tenaga Nabi Musa yang kuat. Tapi begitu dia melihat tajalli Allah di atas bukit Tursina, apa yang terjadi? Pingsan Nabi Musa. Setelah dia sadar dari pingsannya, falamma afaqa, ketika dia terbangun dari pingsannya, qala, dia berkata, tubtu, tobat, aku nggak mau lagi minta ya Allah. Ini letoy, lemah, lesu, lunglai, mana Allah? Tunjukkan kuasanya. Begitu selesai ngomong, langsung kepleset masuk parit. Mana Tuhan itu? Begitu selesai, langsung ditangkap polisi. Kesombongan, keangkuhan. Jadi sesungguhnya Allah ciptakan kita ini untuk apa? Supaya kita ridha menerima ketetapan Allah. Itu puncak daripada iman adalah ridha. Orang sekarang nyebutnya ikhlas. Ya udahlah, kita ikhlaskan aja. Bukan ikhlas. Salat karena tidak menginjak bumi, tangannya tidak berpegang ke langit, terombang-ambing dipukul ombak, dihempas gelombang, karangnya tajam, anginnya puting beliung, maka mesti kuat berkata, innalladzina qalu rabbuna Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allah, la haula wala quwata illa billah. Itulah makna zikir itu. Bukan ketika senang zikir, ketika kenyang zikir, ketika tenang zikir, ketika error maki-maki. Yang keluar dari mulutnya kebun binatang. Innalladzina qalu rabbunallah. Setelah itu barulah masuk tsumastaqamu, istiqamah. 119 kali hari Sabtu istiqomah buat pengajian. Luar biasa. Ini pertemuan yang ke-119. Untung 119. Kalau sempat 911 emergensi. Ustadz Abdul Somad di Masjid Al-Matin, di antara nama Allah Al-Qawiyyu Al-Matin. Al-Matin, Allah yang maha kuat. Masjid Al-Matin, masjid ini milik Allah yang maha kuat. Maka siapapun yang lemah di luar sana, kalau kau mau kuat, masuk ke dalam. Allah.
Selama ini yang kuat kata dia Badak, Masjid Cibadak. Maka ada yang lebih kuat daripada Badak. Itulah dia yang menciptakan Badak. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Qawiyul Matin. Al-Qawiyul Matin. Kalau kau merasa lemah dalam hidup ini, daganganmu hancur kacau balau, hidupmu compang-camping tak beraturan, bak kaca jatuh ke batu, masuklah ke dalam Masjid Al-Matin. Sucikan badanmu, sucikan pakaianmu, kau angkat tanganmu, Allahu Akbar, kau panggil dia, aku hambamu yang lemah, ya Qawi, ya Matin, ya Jabbar, ya Aziz. Walillahil asmaul husna, Allah punya nama yang baik-baik, fad'uhu biha, panggil dia, seru dia, maka dia akan menjawab. Temanmu aja kau miss call 2 kali nyambut. Kawan saya miss call berkali-kali nggak balas Pak Ustadz, paketnya habis, kau kirimlah pulsa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, summastaqamu istiqamah. 119 berjalan, 120 lanjut, 121 teruskan, 122 jangan takut. Sampai kapan? Sampai roh keluar dari jasad. 119 seramai ini tak muat masjid. Yang berdiri di sana sabar, kalian masuk surga dalam keadaan duduk insyaallah. Yang duduk ini ya duduk lagi di surga. Enggak adil Allah tuh Pak Ustadz. Masa kami di surga duduk waktu di dunia berdiri, mereka yang udah duduk duduk lagi. Orang beriman itu tidak pernah ada hasad dalam hatinya. Orang beriman itu sudah dicabut, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ghill. Makanya di antara doa kita, la taj'al fi qulubina ghillan. Jangan jadikan dalam hati kami ada ghil, ada hasad, ada dengki, ada busuk hati, karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tak senang orang lain dapat nikmat. Tetangganya punya mobil baru, demam. Punya rumah baru, stres. Punya istri baru, mati. Summastaqamu istiqamah. Saat senang, sholat. Saat susah, sholat. Saat lapang, baca Quran. Saat sempit, baca Quran. Ini kadang orang tidak adil kepada Allah. Ketika sedang susah, ke masjid 7 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir. Nggak pulang-pulang, di masjid terus. Rupanya tukang kredit nunggu di rumah. Begitu rezeki lancar, agak senang dikit aja, udah nggak ke masjid lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lu kemarin kemana? Biasa, rezeki sedang lancar. Nanti dicabut Allah. La in syakartum. Jangan sampai dicabut Allah baru sadar. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala mempermainkan perasaan manusia. Sedang nabi-nabi aja ada masa susahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak muda, ganteng, bisnismen, berdagang. Li'ila fi Quraisy, perjalanan orang-orang Quraisy bisnismen. Ila fihim rihlatas syita was-shaib. Syita musim dingin ke Yaman, shaib musim panas ke negeri Syam. Yaman, Saudi Arabia, Syam, 4 negara. Yaman, Saudi Arabia, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Nabi Muhammad bisnismen 6 negara. Kau sangka dia jual tiwul? Yang jual tiwul jangan tersinggung. Takutnya nanti dilaporkan ke Mabes Polri oleh Asosiasi Penjual Tiwul tersinggung. Nabi itu bisnismen. Apakah ada orang Mekah itu yang benci kepada dia? Tidak ada. Orang musyrik jahiliyah memanggil dia Al-Amin.
Al-Amin itu bukan gelar diberikan Allah dalam Al-Quran. Al-Amin itu bukan gelar dari Allah ketika dia sudah jadi nabi. Orang musyrik jahiliyah, pemabuk, peminum khamar, pezina sadar bahwa dia Al-Amin. Baca, karena dibaca di baju kaos, dituliskan di quote, diupload di Instagram, di share di Facebook, akhirnya yang tidak biasa menjadi biasa, dipertontonkan setiap hari. Orang menjadi melihat itu sesuatu yang biasa. Maka ustadz mesti menyuarakan, ini batil, ini haram, ini tidak benar. Somad, jangan kau urus-urus orang, urus saja duniamu, urus saja ceramahmu, jangan singgung orang. Saya tidak ingin menyinggung orang, saya sedang menyampaikan pesan agama saya. Tapi kami tersinggung, kenapa kau tonton? Berarti kau ngefans. Ini ajaran Islam. Tidak boleh diam melihat kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Kalau kau punya tangan, kau punya kekuasaan, tanda tanganmu masih laku, robah dengan tanda tangan. Tutup ini pabrik khamar, jangan ada jualan khamar, jangan ada LGBT dengan tanda tangan. Jangan nanti setelah tanda tangan tidak laku baru datang ke masjid, tangan sudah bergetar, mana yang bisa kita perbaiki? Terlambat pak, dulu kemana aja, tidak sanggup dengan tangan. Fabilisani, Abdul Somad tak punya kekuasaan,
tapi dia masih punya lisan. Sampaikan Abdul Somad, sampai masanya nanti kau tak lagi bisa bersuara, diam, barulah fabi qalbi, dengan hati, jangan ikut. Kalau kau belum bisa menyuarakan kebenaran, jangan bertepuk tangan menyemangati kebatilan. Ini udah nggak menyuarakan kebenaran, malah kalau ada orang buat dosa, teruskan, lanjutkan, supporter kebatilan. Nauzubillah. Api luar biasa ini Sukabumi. Di sini banyak provokator, namanya Provas, provokator amal soleh. Baru ini saya ketemu, udah keliling-keliling, ternyata amal soleh itu ada provokatornya. Anak-anak muda, luar biasa. Tsumastaqam. Ketika kau disayangi orang, tsumastaqam. Ketika kau dibenci orang karena dakwah, tsumastaqam. Berapa banyak anak-anak muda dibenci orang tuanya sendiri karena jilbabnya panjang. Ustaz Somad, mama saya nggak suka dengan saya karena jilbab panjang. Kata dia, nanti kau nggak laku, mau kawin sama siapa? Jilbabmu pendek kan, kau mesti pacaran. Tapi dosa mah, dosanya biar mama yang nanggung. Bukan kenakalan remaja, kenakalan emak-emak. Berapa banyak laki-laki yang mengadu melelehkan air mata, tolong doakan Pak Ustadz. Kamu jomblo ya? Ternyata Ustadz suuzon, doakan supaya ayah saya sholat Pak Ustadz. Bapaknya tak sholat, makmu nggak sholat juga Pak Ustadz. Kok bisa begitu? Karena sama-sama nggak sholat lah mereka nikah Pak Ustadz. Tapi anaknya, sulitkah bagi Allah membolak-balikkan hati bapakmu ibumu? Mudah. Tapi Allah ingin mengujimu berdakwah seperti ujian Nabi Ibrahim alaihissalam memahami sifat azab. La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti mendakwahi aku, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, ku lempar kau pakai batu, wahjurni malia, tinggalkan aku, pergi sana. Kata Azar kepada Ibrahim. Marahkah Ibrahim? Tidak. Mengamukkah Ibrahim? Tidak. Ibrahim tersenyum. Apa kata dia? Sa'astaghfirulaka Rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah untukmu wahai ayahku. Innahu kana bi hafiyya, Allah itu dekat dengan aku dan mengabulkan doa-doaku. Ketika kau sedang susah, memintalah kepada Allah, baik dalam keadaan susah karena dakwah, ataupun karena ujian kehidupan, ataupun karena wabah COVID-19, karena apapun. Tsumastaqamu. Tapi tidak bisa istiqamah kalau tidak berjamaah. Maka jamaah 119, jamaah sholat subuh berjamaah diteruskan. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah 119 kali ngikuti sholat subuh ini. Berarti sholat subuhnya cuma Sabtu aja. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, di mana aja? Oh iya ya Pak Ustaz ya. Datang anak-anak muda pakai jaket dengan semangatnya. Siapa ini? Anak muda pejuang subuh. Zuhur hilang. Kalau subuh yang berat melawan ngantuk aja dia bisa datang, apalagi zuhur yang siang terang benderang. Itu maksudnya. Tidak bisa istiqamah kalau tidak berjamaah. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan berjamaah. Ada orang tua Abu Bakar Siddiq, ada anak muda yang gagah perkasa Umar bin Khattab, ada orang kaya Utsman bin Affan, ada anak muda yang cerdas luar biasa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada perempuan, ada Asma binti Abi Bakar, ada Sayyidatuna Khadijah, ada Sayyidatuna Fatimah. Ini semua adalah jamaah. Kalau tidak berjamaah, kamu nggak berjamaah. Saya sudah melihat manusia ini penuh dengan kesesatan Pak Ustaz. Yang dapat hidayah cuma saya sendiri, yang lain masuk neraka. Ini orang luar biasa, bukan cuma tanah yang dia kapling, sorga pun dikaplingnya juga. Padahal kita disuruh mengajak orang lain. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum, bersegeralah engkau kepada ampunan Allah. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, surga seluas langit dan bumi. Surga yang seluas langit
nyanyi loh. Oh, gimana? Ano ito bro? Oh, rame mo. Motor. Na dinaik tu. Ada bisa dinaikin. Oh ya Allah pintarnya suruh ibu ambil bantal ya. Kasih. Tak tahu. Berusaha bersimpati bisa. Mahal dia. 8.000. Sana berapa mas? Kucing. Bocor nih kucing nanti.